Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video kali ini aku mau ngebahas, boleh nggak ya kalau kita itu posting hasil tes pack positif di sosmed. Nah, tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah, jadi sebenarnya boleh nggak ya kalau kita itu posting foto tes pack kita positif gitu atau hasil USG kita itu positif di sosmed? Kalau misalkan mertua aku dulu pernah bilang nggak boleh ngasih tahu dulu kehamilan, atau misalkan kita sudah hamil gitu nggak boleh dikasih tahu dulu ke orang-orang atau mungkin ke sosmed itu kalau sebelum 3 bulanan, karena takutnya nanti nggak jadi hamil atau keguguran kayak gitu. Kalau misalkan kita pikir secara logika itu bisa saja nggak mungkin gitu ya. Jadi apa hubungannya gitu posting foto tes pack positif di sosmed terus bisa jadi keguguran atau bisa nggak jadi hamil kayak gitu. Nah, kalau menurut aku pribadi sih itu bisa jadi iya. Jadi kayak gini, sebelum aku promil inseminasi itu kan aku nikah 2016 tuh. Terus aku belum promil apa-apa, cuman promil ya makanan sehat, minum jeruk kayak gitu kan. Nah, aku pernah dulu itu tes pack hasilnya samar, jadi kayak 2 garis gitu. Kalau teman-teman aku itu sudah banyak yang bilang itu positif gitu kan. Jadi kan senang banget ya, excited banget, senang banget. Cerita ke teman sini situ. Nah, pas nyuruh suami cerita ke suami cerita kan telepon gitu karena mertua aku jauh. Mertua aku bilang kalau nggak usah ceritain dulu ke orang-orang, takutnya nggak jadi kayak gitu. Jaraknya aku cerita itu jaraknya hanya sekitaran 3-4 harian kalau nggak salah itu. Jadi setelah aku cerita kayak gitu kok tiba-tiba aku jadi mens kayak gitu. Jadi antara mungkin aku juga lagi mens atau mungkin aku yang tadinya positif mau hamil jadi nggak hamil kayak gitu. Jadi itu karena aku belum USG saat itu, jadi aku tidak memastikan juga kalau aku lagi hamil. Tetapi setelah aku baca-baca beberapa referensi gitu ya, aku baca-baca sana sini, ternyata ada yang namanya AIN. Nah, AIN ini itu seperti kayak panah iblis yang dikirimkan lewat iri dengki atau lewat penglihatan iri dengki kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita posting foto tes pack positif hamil gitu atau hasil USG ke sosmed gitu kan banyak tuh yang lihat gitu. Nah, bisa saja yang lihat itu mungkin ada yang sudah lama mendambakan keturunan, udah lama berobat, udah lama promil tapi gagal, dan ternyata dia lihat postingan kita itu kan kayak secara nggak sengaja mungkin di dalam dirinya itu ada rasa iri. Nah, rasa irinya ini kan bisa ditunggangi sama si iblis itu tadi untuk memberikan penyakit kayak gitu. Kalau misalkan salah, boleh dikoreksi, mohon dikoreksi. Jadi intinya kalau misalkan kita memposting sesuatu di sosial media kita, itu harus hati-hati. Apalagi yang berkaitan juga sama yang namanya kehamilan, terutama kehamilan yang masih awal-awal banget, masih di bawah 12 minggu kayak gitu. Takutnya ada itu tadi, ada kayak seseorang yang kayak jealous, kayak iri, kok dia baru nikah aja udah hamil, padahal aku yang udah bertahun-tahun gitu tapi belum hamil kayak gitu kan. Mungkin itu juga dulu yang pernah aku rasain ketika aku pernah lihat postingan seseorang gitu, dia posting hasil USG-nya sudah hamil kayak gitu kan. Terus waktu itu aku belum hamil dan memang rasanya ada kayak dia baru nikah loh kok udah hamil, aku belum kayak gitu kan. Nah, jadi dari sini aku bisa belajar tunda. Kita tuh pengen banget kan kalau misalkan kita udah positif hamil, apalagi kalau kita tuh nunggu hamil itu lama banget, pasti pengen banget men-share gitu ke sosial media. Tapi tahan, tenang, jangan di-share dulu sebelum kehamilan kita itu mungkin sekitaran 3 bulan atau 4 bulanan. Karena takutnya itu tadi, takutnya kita jadi keguguran atau tidak jadi mens. Nah, tidak jadi mens atau tidak jadi hamil gitu ya. Dalam istilah medis, dalam istilah logika mungkin nggak ada hubungannya. Tetapi kalau misalkan dalam sisi religius, sisi
batin gitu, mungkin ada hubungannya. Yang tadi itu salah satunya adalah ain. Nah, jadi ketika aku kemarin itu inseminasi itu aku nggak posting-posting begitu positif hamil kayak gitu kan, aku nggak posting-posting nggak apa, tapi nunggu sekitaran 12 minggu kehamilan aku gitu ya, aku USG. Nah itu aku sempat posting juga, tapi sebelum 3 bulan itu aku belum sama sekali cerita ke siapa-siapa. Aku cuman cerita ke orang yang terdekat, ke keluarga yang pokoknya dekat aja kayak gitu, tapi aku nggak cerita dulu ke orang-orang lain gitu, aku nggak cerita. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita sudah positif hamil, jangan cerita-cerita dulu ke orang-orang kayak gitu ya, atau disebarin ke sosmed kayak gitu, sebaiknya nggak usah dulu. Cerita aja, misalkan mau konsultasi ke dokter, ke bidan, ya boleh. Kalau konsultasi gitu kan boleh-boleh aja. Kalau misalkan cerita ke orang tua ya cerita baik-baik, minta didoakan kayak gitu. Tetapi jangan kayak langsung diposting kayak gitu, karena namanya kita itu di dunia itu kan kita nggak sendiri gitu loh. Pasti ada siapapun yang ada di dunia, kan kita juga nggak tahu juga kayak gitu. Oke, mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah tonton video aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.